Tolong diaktifkan videonya nak sekalian ya, dan siap-siap mendengarkan ceramah dari Ustaz. Aktifkan nak videonya ya, semuanya bagus kalau aktif video tak. Baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa mengharapkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat anak sekalian. Ya, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Bayangkan pada zaman itu banyak sekali berhala menyembah batu, kemudian dia tidak masuk akal anak-anak sekalian. Dia membuat roti, ya, dia membentuk roti itu seperti dewa atau Tuhan, kemudian dia menyembah roti tersebut anak-anakku sekalian, ya. Dia sembah anak-anakku sekalian. Nah, kemudian dia sembah, setelah dia sembah dan dia merasa lapar, dia kemudian memakan roti tersebut. Artinya dia memakan Tuhan mereka sendiri, ya. Bukankah itu merupakan perbuatan yang gila anak-anakku sekalian, ya? Perbuatan yang jahil. Makanya anak-anak sekalian, pada zaman tersebut disebutkan yaitu zaman zaman apa? Iya. Zaman jahiliyah, ya. Kenapa? Karena dia dari kata jahilun, yaitu bodoh, ya anak-anak sekalian. Jahilun itu bodoh, berasal dari kata bahasa Arab. Kemudian dia itu masa dia menyembah Tuhannya, kemudian dia memakannya. Lah, tidak masuk akal, ya anak-anak sekalian. Ya, makanya Nabi kemudian datang pada zaman tersebut untuk kemudian mengajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang paling patut untuk disembah, ya. Dialah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dialah yang memberikan kita oksigen, dialah yang mengendalikan awan, dialah yang mengendalikan bintang-bintang, bulan, matahari agar tidak bertabrakan. Maka patutlah kemudian kita sebagai manusia untuk kemudian selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak sekalian. Ya. Baik anak-anak sekalian, hari bawakan materi tentang apa ya? Tapi sebelum itu Ustadz akan perkenalkan diri dulu. Nama Ustadz adalah Ustadz Khaidir, ya. Sudah ada yang kenal Ustadz Khaidir? Sudah ada yang kenal? Ya, nama saya Ustadz Khaidir. Kemudian ini foto saya, ya anak-anak sekalian, kalian bisa lihat. Kemudian silakan kalian boleh kalau ingin menonton video YouTube dari Ustadz Khaidir, silakan visit my YouTube channel, ya. Silakan kunjungi channel YouTube Ustadz Khaidir, ada di YouTube. Nanti akan Ustadz bagikan di kolom chat, ya anak-anak sekalian. Jangan lupa subscribe, ya. Baik anak-anak sekalian, ya. Di situ di channel Ustadz ada pelajaran bahasa Inggris, ada juga tentang video-video yang menarik, ya, video-video motivasi, video-video tentang kehidupan, ya. Jadi bagus untuk ditonton anak-anak sekalian, ya. Pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi tentang pemuda baper, ya. Ya, kalian pernah dengar kata baper? Ada? Baperan. Ya, baperan, ya. Ada yang bisa kasih tahu saya apa itu artinya baper?
Bawa perasaan, baper. Oh, perasaan ya. Ya, Bisa berikan saya contoh, Nak Ali, bagaimana itu contohnya bawa perasaan? contohnya Ustaz, dikata-katai sampai masuk hati, sampai nangis itu baper, itu baper perasaan. Iya, Gitu. iya, 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 dikata ya. Kalau Nak Fernanda, coba berikan contoh Nak Fernanda, contoh kasus baper. Betul bisa itu apa? Enggak, kita tahu dibilang baper. Iya. Baik, siapa yang mau memberikan contoh lagi? Kasus baper, ya apa itu contohnya baper? Ayo, Muhammad Rehan, silakan. Ya, Revan mau memberikan contoh? Ya, contoh anak-anak sekalian. Ya, contoh itu baper, itu yang biasa kalian. Biasa ya, apa tadi Alif? Apa nak tadi Alif? Contohnya baper? Ustaz, Contohnya baper tadi bagaimana? dikata-katai atau diolok-olokkan sampainya nangis atau apa gitu. Baik ya anak-anak sekalian, itu baper tadi menurut Ananda Ali yaitu bawa perasaannya. Tapi sebenarnya anak-anakku sekalian, baper itu juga memiliki makna yang positif. Apa itu? Bawa perubahan ya. Jadi baper Oh, bawa perubahan ya. Iya, jadi dibutuhkan pemuda pada saat ini yang baper, yaitu pemuda yang bawa perubahan. Ya, bagaimana maksudnya itu anak-anak sekalian bawa perubahan? Mari kita lihat. Ya, kita lihat dulu apa itu perubahan. Ada yang bisa terjemahkan atau definisikan, berikan pengertian apa itu perubahan? Ada anak-anakku sekalian? Apa itu perubahan? Ada? Tidak ada? Baik, mari kita lihat. Perubahan adalah keadaan seseorang atau sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saya ulangi, keadaan seseorang atau sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Maka itu disebut sebagai perubahan. Ya, contoh anak-anak sekalian, ada kalian pernah nonton Power Rangers? Pernah nonton Power Rangers? Ya, Power Rangers itu ya Ultraman pun mengalami perubahan ya. Apa itu? Dari manusia, keadaannya sebelumnya yaitu manusia, kemudian menjadi Power Rangers ya. Berarti itu yang namanya perubahan anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi saya ingatkan anak-anakku sekalian untuk mengaktifkan video supaya bagus terlihat tampilan kita di layar anak-anakku sekalian ya. Kemudian anak-anakku sekalian, mari kita lihat. Perubahan itu bisa dari kondisi positif, ya, bisa dari kondisi positif menjadi kira-kira apa? Menjadi, kalau ada positif berarti ada negatif. Ya, jadi perubahan itu bisa dari positif menjadi negatif, ya anak-anakku sekalian. Ataupun anak-anakku sekalian, perubahan itu bisa dari negatif menjadi Positif. positif. Bagus sekali anak-anakku sekalian. Sudah paham ki anak-anakku sekalian. Jadi perubahan itu ada berapa jenis? Dua anakku ya. Dari positif ke negatif dan dari negatif ke positif. Bagus. Mari kita lihat anak-anakku sekalian contoh-contoh untuk perubahannya. Contoh before, sebelumnya ya anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian lihat di sini? Ada apa? Gambar apa? Hewan. Ya, hewan apa dia? Hewan apa? Singa. Lihat rambutnya anak-anakku sekalian. Bagaimana rambutnya? Keren. Lebat. Keren ya, lebat ya. Dia mengembang ya, mengembang. Oke. Kayak bunga. Kayak bunga ya. Baik, maka kita akan lihat perubahan yang terjadi pada dia setelah menggunakan sampo. Ya, rambutnya Ketensinya. menjadi apa rambutnya? Iya. Menjadi lurus ya, menjadi lurus. Ya, setelah menggunakan sampo.
Baik. Kampungnya itu. Saya mau tanya anak-anakku sekalian, apakah ini perubahan negatif atau positif? Ya, yaitu perubahan positif ya. Nah, baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita lihat contoh berikutnya. Ini apa yang kalian lihat di sini? The Hobbit of Ya, The Hobbit. The ya Hobbit ini salah satu pemeran dari The Hobbit ya. of trilogy. Ya, pencuri cincin bisa tidak kelihatan. Ya, betul. Namanya ini anak-anakku sekalian Smeagol ya, Smeagol. Dia itu yang bicaranya begini. Ya. Kalian lihat giginya Smeagol di sini warna apa? Hitam. Hitam ya. Itu Yang gosok gigi. sebelum gosok gigi ya anak-anak sekalian ya. Sebelum dia gosok gigi dan malas gosok gigi. Mari kita lihat setelah dia gosok gigi. Ya. Senyum Pepsodent. Senyum apa? Senyum apa? Senyum Pepsodent. Iya, baik. Ini saya tanya dulu anak-anak sekalian, apakah ini perubahan menjadi positif atau menjadi negatif? Positif. Ya, ini namanya positif ya. Kemudian anak-anakku selanjutnya contohnya adalah ini. Mbak Kunti. Ya, apa ini? Miss Kunti. Miss Kuntilanak. Ya, ini sebelum dia mandi ya. Baik anak-anak sekalian. Ini Maka lucu mari kita lagi. lihat. Tapi Iya. Iya, and shoulder. Jadi rambutnya menjadi lurus ya. Sebelumnya dia itu amburadul, maka terjadi apa perubahannya anakku sekalian. Perubahan ini positif atau negatif? Positif. Nah, betul sekali anakku sekalian. Selanjutnya, mari kita lihat. Wah, ini ya. Apa ini? Dompet penuh uang THR. Dompet ya. Dompet yang penuh ya. Ya, baru terima uang apa? THR. Ya, uang THR. Apa itu kepanjangannya THR? Tunjangan hari raya. Ya, apa tendangan? Tunjangan. Masa tendangan? Tunjangan Garuda. Tunjangan. Tunjangan, bukan tendangan. Ya, tunjangan hari raya ya. Dia baru terima gaji. Baik, setelah dia kemudian belanja dan boros, ya, anakku sekalian boros dia membelanjakan uangnya. Baik. Bulan 2 hari setelahnya ini. Negatif. Ya, ini perubahannya anak-anakku sekalian, apakah dari negatif ke positif atau positif ke negatif? Negatif. Nah, ya ini adalah perubahan yang negatif karena dia tidak tahu memanage atau mengatur uangnya. Anak-anakku sekalian harus kita mengatur uang ya. Jangan kita diatur oleh uang ya, anakku sekalian. Karena kalau kita mau ikuti itu mau tak, itu tidak akan pernah habis itu barang-barang di mall. Kutanya ke dulu anak-anakku sekalian, itu barang-barang di mall bisa semua dibeli? Tidak. Tidak bisa ya. Ada terus pasti, kalau habis kita tidak datang lagi ya. Dan apa yang terjadi kita sendiri yang habis ya, anak-anakku sekalian. Makanya Gara-gara sering gift bandel aluk ini. betul, kita harus mengontrol diri kita sendiri ya anakku sekalian. Aluk bang. Baik, selanjutnya anakku sekalian ini orang lagi apa? Main PC baru mulai. Gamenya kira-kira apa itu? Game PS ya? Apakah dia game perjalanan atau game berkelahi? Bertarung. Ya, bertarungnya terus ya. Anakku sekalian. Kemudian setelah itu kita lihat perubahan yang terjadi pada dia. Dia apa dilakukan? Yaitu belajar. Banyak anak menuju kepada hal yang positif atau negatif. Positif. Ya, positif. Lanjut anak-anakku sekalian. Ini orang lagi apa? Ada setan. Orang lagi apa ini nak? Orang lagi apa? Tidur. Kemudian ada gambar apa di sebelahnya? Gambar setan. Setan, iblis. Dia lagi bikin apa itu iblis? Lagi bikin apa nak? Memberikan jempol ya? Memberikan
Jempol. Supaya Saya bilang, tidak dengan jempol balutnya. ya, yaitu anak-anakku sekalian, ini iblis memberikan jempol yang malas bagus, ya. Bagus ya, orang yang malas ke masjid itu disukai oleh iblis, ya. Ya, anak-anakku sekalian, ini kalau azan subuh, anak-anak sekalian, ada yang pernah mengalami ini? Tidur terus? Ada? Iya, Ya, jangan sampai anak-anakku sekalian kita menjadi temannya iblis, ya. Tidur kita terus walaupun didengar itu azan, ya. Ya, hati-hati ya anak-anakku sekalian, harus kita berubah, ya. Harus kita berubah, ya. Bagaimana caranya supaya kita bangun, ya. Saya selalu memberitahu kepada kelas teknisnya bahwa sambungkan itu alarm HP dengan speaker yang besar sekali suaranya sampai kemudian kalau bunyi subuh-subuh jam 5, Ada alarm yang bisa memukul kepala. ya kalau memukul kepala nanti geger otak, bahaya ya. Ya, kemudian mari kita lihat anak-anakku sekalian perubahan yang terjadi pada dia. Sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Apakah ini perubahan menuju hal negatif atau positif? Positif. Positif. Ya, maka tinggalkan itu nak perbuatan-perbuatan yang negatif seperti tidur pada saat azan subuh. Positif ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, untuk apa ya? Untuk apa kita berbuat semua itu anak-anakku sekalian? Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya azab neraka anak-anakku sekalian. Bisakah kalian lihat ada jembatan Sirat anak-anak sekalian? Ya, bisa kalian lihat jembatan Sirat ini nak? Ya tuh, karena Ini jembatan Sirat nak, ini ya. Ya, ini dalam riwayatnya ini bagaikan satu helai rambut yang dibelah 7. Kemudian jalanlah manusia di situ. Ya, anak-anakku sekalian. tipis sekali. Di bawahnya itu ada neraka dan yang di ujungnya di sini anakku sekalian di sini ada surga, ya anak-anakku sekalian. Jadi siapa yang bisa lolos dari jembatan tersebut maka dia akan masuk surga, ya. Bagaimana caranya anak-anakku sekalian supaya kita bisa lolos berjalan di situ anak-anakku sekalian? Bagaimana? Kita harus beramal soleh ya, harus berubah dari negatif menjadi positif ya anak-anakku sekalian. Ya, kita lihat di neraka anak-anakku sekalian apa yang akan terjadi pada orang yang selalu menjadi negatif atau berbuat buruk, yaitu di dalam gambaran neraka Nabi menyaksikan orang yang kepala dan tubuhnya disiram dengan cairan tembaga. Kalian tahu tembaga? Ya, besi ya. Kemudian ada timah yang panas mendidih. Kemudian disiram di kepalanya anak-anakku sekalian. Disiram di kepalanya sehingga dia itu kulitnya terkelupas dan dagingnya hancur. Ya, anakku sekalian, hati-hati dengan neraka. Ya, kemudian anakku sekalian kita lihat lagi, ya, tidak hanya itu, selanjutnya dia akan disiksa lagi, siksa berupa apa nak? Siksa berupa dipukul dengan benda keras dan tajam. Keras dan tajam, ya. Kalau kita dipukul itu benda keras dan tajam maka akan keluar isi kepala dan mata anak-anak sekalian, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita ini masuk neraka. Kemudian setelah dia dipukul dia kembali lagi anak-anak sekalian, kembali lagi menjadi utuh ya. Jadi utuh. Kemudian setelah itu dipukul lagi, kemudian utuh lagi, pukul lagi. Maka untuk apa? Merasakan kesakitan yang terus menerus. Hati-hati ya anak-anakku sekalian, harus kita senantiasa berbuat positif ya anak-anakku sekalian, jangki selalu negatif sampai masuk ke dalam neraka. Selanjutnya kita lihat di sini anak-anak sekalian, gambar apa ini? Setrika raksasa. Ya, ini adalah gambar setrika raksasa ya. Dari neraka nanti anak-anak sekalian akan ada setrika raksasa, yaitu yang sangat panas ya. Yaitu orang-orang yang selalu berbuat negatif, maka dia akan disetrika badannya seperti ini anak-anakku sekalian ya. Kita kira bisa dari neraka ke surga. Cocok. Cuma kalau kita sering berbuat negatif, kita akan masuk di neraka dulu nak. Mau masuk neraka? Saya tidak mau ya. Ya, saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau jadi disiksa seperti ini. Tidak mau kak. Ya, disetrika seperti ini. Kemudian setelah disetrika, hanguslah dia badannya anak-anak sekalian ya. Hati-hati ya. Maka setelah hangus seperti ini anak-anak sekalian,
dia akan dikembalikan lagi menjadi seperti semula dan kemudian disetrika lagi supaya berulang-ulang kesakitannya. Anak-anakku sekalian, ya hati-hati Ki, ya harus Ki menjadi orang yang positif selalu. Ya, bagaimana caranya anak-anakku sekalian supaya kita bisa terhindar dari itu, yaitu mulai dari diri sendiri, ya orang yang membawa perubahan yaitu orang yang bisa mulai dari diri sendiri, ya anak-anakku sekalian. Jadi Ustadz mau bertanya Ustadz. Ya, silakan nak. Kalau sama dosa kan nanti kalau di akhirat ditimbang kita Ustadz. Iya nak. Karena kalau sama dosa sama anu tuh pahala tak sama-sama seimbang. Ada tempat Iya. Kalau ya apa itu nak jawabannya tadi? Anu ada dalam Al-Quran itu tempat yang ini sama, misalnya 50% dia itu dosanya, 50% juga amal baiknya. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut, anak-anak sekalian, maka dia meminta dari Nabi Muhammad perlindungan ya atas salawat-salawat yang pernah dia lakukan, ya anak sekalian. Makanya bersalawat kepada Nabi merupakan hal yang penting, anak sekalian. Kalau kita memiliki seimbang itu amalan yang baik dan yang buruk, maka Nabi akan membantu kita karena kita selalu bersalawat kepadanya, ya anak-anak sekalian, ya. Jadi sering-seringlah bersalawat kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara salawat anak-anakku? Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya itu ya cara bersalawat. Satu jenis itu. Yang jenis selanjutnya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, ya begitu anak-anakku sekalian. Jadi bagaimana caranya kita membawa perubahan pada lingkungan kita, yaitu mulai dari diri sendiri, ya. Kita mau suruh teman tak untuk sholat, kita tidak sholat, ya tidak bisa begitu nak. Kita harus sholat dulu, kemudian menyuruh orang lain untuk sholat, ya anak sekalian. Mari kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Maksudnya Alkitab Al-Quran, ya anak sekalian. Tidakkah kamu berpikir begitu? Apa artinya? Menyuruh orang berbuat kebaikan namun tidak melakukannya, ini perbuatan yang enggak logis. Enggak logis maksudnya enggak masuk akal. Karena dia pengen orang lain mendapatkan kebaikan, namun dirinya ya dia menyuruh tapi enggak pengen, ya. Maka semua kebaikan dan semua nasihat hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Berusaha pertama dan terdepan dalam kebaikan tersebut, ya kita dulu yang lakukan, baru kita suruh orang lain, ya anak-anakku sekalian. Aurigaan lu bangun kina jangkit tidur, ya. Ya, aktifkan kameranya anak-anakku sekalian, ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mampu melakukan semua itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga, ya, surga anak-anakku sekalian. Apakah kalian tahu di surga itu anak-anak sekalian ada sungai, anak sekalian, ya? Kalian lihat sungai ini ada airnya banyak? Ada anak-anakku sekalian, ada airnya banyak, ya? Di surga anak-anakku sekalian, air yang banyak ini anak-anakku sekalian, air yang banyak ini itu akan diganti oleh Allah menjadi air berupa susu, ya anak-anak sekalian. Di surga itu airnya ini kalian bisa bayangkan anak-anakku sekalian, airnya yang ini anak-anakku sekalian yang panjang ini, yang banyak ini menjadi susu. Bisa kalian bayangkan? Bisa? Ya. Ya. Kemudian di sungai yang lain Allah juga akan menggantinya dengan airnya menjadi apa ini? Madu. Ya. Bisa kalian bayangkan kalau ada sungai yang airnya itu berupa madu? Bisa? Ya, bisa kalian di situ mandi sambil minum madu, ya. Ya, mandi sambil minum. Kalau haus berenang, minum lagi. Jadi kalian enak kan? Enak, tidak ada di dunia ini begitu. Ya, mana ada sungai di dunia ini dari susu? Tidak ada, ya. Campur bertahun-tahun tidak penuh. Dicampur bertahun-tahun tidak menjadi susu, serius, tidak pernah. Ya, siapa yang bisa melakukan itu di surga? Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendapatkan anakku sekalian itu semua? Memperbanyak amal baik. Betul, yaitu dari negatif menjadi positif ya anak sekalian, perubahan yang akan kita lakukan. Selain itu anak-anakku sekalian, di surga kita akan mendapatkan yang namanya berbagai jenis buah-buahan yang kita mau ya anak-anak sekalian. Jadi apapun yang kita mau langsung ada anak-anakku sekalian. Bahkan diceritakan ya, diriwayatkan bahwa kalau kita melihat burung yang terbang di surga, kemudian kita dalam pikiran kita mau makan burung atau ayam goreng, langsung muncul di depan kita itu ayam goreng ya. Iya, betapa hebatnya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu balasan yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya dari negatif menjadi baik atau positif anak-anakku sekalian ya. Baik anak-anak sekalian, itulah penjelasan yang dapat Ustaz berikan pada hari ini. Tetaplah kemudian untuk selalu bersikap positif ya anak-anak sekalian. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Andi Ashraful untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.